Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bawa Grand Max Blind Van tahun 2014. Ini merupakan solusi buat teman-teman semua yang punya usaha, terutama mau ngiklan, biayanya mahal. Nah, kalau kalian punya Grand Max Blind Van seperti ini, kalian bisa ngiklan tiap hari gratis. Tinggal kasih nama usaha kalian, misal bebek goreng, gopir, kasih nomor telepon. Tiap hari udah keliling ngiklanin usaha kalian. Selain juga untuk muatan dagangan teman-teman setiap harinya. Ini platnya R, lokal Purbalingga, Jawa Tengah. Pajaknya aktif bulan 11. Terus kemudian kirnya juga aktif. Dan untuk kondisi selengkapnya, pastinya kita review bareng-bareng. Kita cek sama-sama kondisinya bareng saya Dina Jordina di Hyper Auto Concept. Untuk kondisi mobil, kalau boleh dibilang secara keseluruhan, mobil ini sudah siap angkut-angkut barang, sudah siap pakai. Kemudian ini tipenya yang 1.3 standar, ada AC tapi belum power steering. Kondisi dia masih rapi, baik celah-celah kap depan seperti ini, celah-celah bumper, juga celah-celah pintu dan celah-celah pilar. Semuanya masih dalam kondisi baik. Sampai ke bagian talang seperti ini, atas bawah, dia masih rapi, masih utuh, tidak ada bekas perbaikan. Kemudian nitik pabrikan atas bawah semuanya masih baik, tidak ada bekas reparasi. Kemudian velgnya pakai ring 13 standar. Kondisi ban masih cukup baik, bisa jalan dalam maupun luar kota. Pilar-pilar A, B, pilar C semuanya dalam kondisi baik. Terus kemudian dari bagian belakang seperti ini, celah-celah juga masih rapi, lampu-lampu belakang juga masih utuh. Yang sebelah kanan, pilar-pilar semuanya oke dan rapi. Kondisi pintu belakang semuanya masih baik, masih ngaleng. Terus kemudian bumper belakang juga masih rapi juga. Bodi-bodi semua muter, sebelah kanan, kiri, depan semuanya masih ngaleng dan kondisinya masih baik. Cat-cat juga masih rapi semuanya. Untuk pintu-pintu, sileranya juga masih utuh seperti ini, atas bawah, pojokan semuanya masih utuh, masih rapi. Sampai ke door trim juga masih ori bawaannya seperti ini. Untuk pintunya, ontelannya juga masih mulus, tidak ada kendala. Pilar-pilar tidak ada bekas menubruk, tidak ada ciri-ciri bekas nubruk, tidak ada reparasi juga. Pilar A, pilar B, semuanya kondisinya baik, masih utuh. Sampai ke risplang bawah seperti ini. Ini juga kondisinya masih utuh, masih baik. Untuk kondisi lantai, seperti ini. Untuk kondisi lantai ini ada peredamnya seperti ini. Intinya lantainya seperti ini kondisinya dan tidak bolong atau tidak karat. Ada bakal karat seperti ini karena memang resiko kalau mobil sering dicuci dan karpetnya tidak dibersihkan. Itu resikonya seperti itu. Tapi ini kondisinya aman dan tidak bolong. Untuk kondisi jok bagian depan kiri penumpang, ini senderannya masih pakai orinya, warnanya sesuai abu-abu. Dan ini untuk AC-nya dia masih berfungsi baik, masih dingin, berfungsi secara normal. Dashboardnya juga masih utuh, masih aman, tidak ada yang pecah ataupun retak. Memang tidak ada audio double din ataupun single din, tidak ada terpasang head unitnya ya, cuman tinggal dipasang lah, kalian selera sesuai dengan selera teman-teman ya. Dan sekarang coba kita buka pintu tengahnya ya, pintu slidingnya. Nah, pintu slidingnya tidak ada kendala, mulus dan tidak macet. Nah, pintu slidingnya lancar. Kemudian untuk area bagian atas seperti ini, sambungan-sambungan semuanya masih baik, pilarnya oke. Sampai ke sambungan risplang bawah seperti ini, kondisinya masih utuh, tidak ada bekas garapan ya. Lantai-lantai juga masih baik seperti ini kondisinya. Nah, kemudian untuk bagian belakang, bagian barang, ini seperti biasa ya, blind van itu kan memang buat bawa barang. Jadi ada baret-baret bagian dalam seperti itu kondisinya. Tapi kalian kalau mau kita sepetkan, boleh. Ya, mau adanya apa adanya seperti ini juga oke, tidak masalah. Yang penting ini karena memang baret-baret bekas muatan barang. Sekarang kita cek untuk bagian belakangnya. Ini pintunya buka ke atas seperti ini. Sekalian kita cek untuk hidrolisnya. Hidrolisnya aman, masih kuat, masih kencang. Pilar-pilar seperti ini juga las nitik pabrikannya semuanya masih kelihatan, kanan dan kiri. Bagian atapnya juga masih rapi, tidak ada bekas nubruk. Untuk bagian belakang seperti ini juga dia masih baik untuk kondisi lantai-lantainya, tidak ada bekas garapan, tidak ada ciri-ciri bekas ketubruk. Memang kondisi bagian dalam seperti ini ya, khasnya blind van karena ini buat bawa-bawa muatan, jadi kanan kirinya ada baret-baret. Kemudian untuk area atap ini blind van tidak ada plafonnya, jadi ini polosan seperti ini ya, ada plafonnya untuk bagian depan aja. Sekarang kita cek untuk pintu sliding yang sebelah kanannya seperti apa. Nah, pintunya juga kita geser mulus, tidak ada kendala, tidak macet dan tidak seret juga.
Risplang bawah seperti ini kondisinya utuh, merapi, sambungan-sambungan juga masih kelihatan, masih baik. Ini untuk pijakan bagian kanan itu juga masih baik kondisinya. Nah, ini untuk kondisi bagian belakangnya seperti itu. Ya, untuk kondisi bagian atas juga teman-teman bisa cek sendiri ya. Ini masih baik, masih bagus, tidak ada bekas garapan. Sekalian kita cek untuk pintu yang sebelah kanan depan, ini silerannya masih utuh juga sampai bagian bawah, sampai area-area yang rawan keropos itu kondisinya masih baik. Door trimnya juga masih oke. Kemudian bagian pintunya, kacanya juga tidak macet, ini masih baik juga. Pilar-pilar A kondisinya masih rapi, tidak ada bekas garapan. Pilar-pilar atas juga masih baik, sampai ke pilar B juga kondisinya baik. Dan ini ada pijakan atau risplang bagian bawah yang sebelah kanan juga masih utuh, tidak ada bekas garapan atau bekas nabrak. Nah, sekarang kita coba cek untuk kilometernya di angka 157. Mungkin di awal tadi saya sempat bilang 147 ya. Nah, kilometernya 157 sekian ya. Untuk indikator suhu itu berfungsi normal, indikator bensinnya normal, dan speedometernya juga berfungsi secara normal. Dan kalau kita on kan, itu cek engine nyala, kemudian indikator oli, handrem, dan aki semuanya nyala. Kemudian kalau kita starter, pastikan semuanya mati, berarti menandakan tidak ada kerusakan di bagian elektrikal mobil ini. Nah, semuanya mati kecuali handrem. Jadi ini normal ya, cek engine tidak nyala atau tidak error. Dan sekarang coba kita buka untuk apron depan, kita pastikan tidak ada bekas laka dari bagian depan. Karena Grand Max agak rawan untuk area apron, makanya kita cek juga untuk apron depan seperti ini. Ini apronnya masih utuh bawaan, sambungan-sambungan kelingan ini kelingan ori, bukan bekas reparasi. Memang ada sedikit sepet untuk bagian dalam seperti ini. Jadi untuk kap depannya itu udah terkena sepet atau udah cat ulang seperti ini. Tujuannya biar rapi, tapi tidak ada ciri-ciri bekas nubruk karena ini untuk bagian apron depannya itu masih rapi, masih baik. Kemudian kayak dudukan dari radiator seperti ini juga masih aman, baik, tidak ada yang geser, bemper-bemper juga masih normal. Dan kondisi kap depannya juga masih ngaleng, nut-nut juga masih ketemu, masih lempeng. Sileran juga masih utuh, kanan, kiri, depan, semuanya sileran bagian kap depan itu masih utuh. Dan sekarang kita coba cek untuk kondisi mesin, kita dengerin dari suara langsam sampai RPM tinggi. Ini 1.3 atau 1300 cc injeksi. Nah, ini untuk ruang mesinnya. Sekalian kita cek untuk sasis bagian mesin seperti itu. Kondisinya rapi, baik. Kondisinya tidak ada bekas garapan. Yang sebelah kanan pun sama. Kondisi sasisnya juga baik, tidak ada bekas garapan atau tidak ada karat juga. Kemudian, mesin dari mobil ini, Grand Max Blind Fan 2014. Ini mesinnya tergolong kering. Dari bagian atas kering, bagian bawah, bagian karter juga kering. Tidak ada rembes oli, maupun tidak ada tidak ada kerak-kerak oli yang membekas. Jadi ini memang sudah bersih untuk mesinnya, dan mesinnya juga kering. Kemudian kompresor AC juga baik. Nah, ini tidak ada power steering, jadi tidak ada pompa power steeringnya karena ini masih standar AC dan belum power steering. Dan sekarang kita coba cek olinya, apakah ada ciri-ciri mesin dengan oli yang janggal. Karena kalau oli mesin itu kecampur sama air radiator itu warnanya pasti coklat susu. Dan ini warna olinya normal, sudah agak kehitaman, jadi memang sedikit harus ganti oli mesin. Dan sekarang kita tinggal starter, kita dengerin suara langsamnya dan kita belajar nanti seperti apa. Oke, kita udah starter, kita dengerin suara langsamnya Grand Max 2014 ini. Suaranya masih halus, normal, tidak ngitik dan tidak kasar. Tidak ada suara-suara janggal juga dari metal. Kemudian shaker dan ring shaker semuanya kondisinya baik. Coba sedikit kita naikkan RPM, kita belayer. Nah, kita udah belayer, kita naikkan RPM pun tidak ada berbet, tidak pincang juga mesinnya. Nah, kalau mobil ini ada kebocoran di bagian kompresi, biasanya oli naik dan oli mesin ikut terbakar, efeknya ada asap putih di bagian knalpot. Dan sekarang coba kita cek ada asap putih nggak di bagian knalpot, sembari kita belayer mesinnya. Aman? Jadi mesin mobil ini itu masih kering yang pertama. Yang kedua, mesinnya juga bersih, tidak ada rembes-rembes oli, tidak ada suara janggal, tidak berbet dan tidak pincang. Jadi mesinnya dalam kondisi baik,
Kilometernya di angka 157 2014, tergolong sedang, bukan mobil yang capek, terlalu capek. Ini plat R Purbalingga, Jawa Tengah. Untuk kondisi bodi kita udah ceritakan tadi, bodi masih ngaleng semuanya, ada sepet-sepet di beberapa bagian. Pajaknya aktif bulan 11, terus kemudian kirnya juga masih aktif. Dan buat teman-teman yang penasaran sama unit ini, atau mungkin ada yang terlewat dari saya mereview, mungkin teman-teman masih penasaran dan minat sama unit ini, teman-teman bisa hubungi nomor admin yang kita cantumkan di deskripsi. Dan mungkin itu aja yang kita sampaikan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.